Baik, untuk sesi 1, saya akan berikan langsung kepada Pak Rahadi dari Unilever Indonesia yang akan menyampaikan materi seputar sanitasi. Baik Pak Rahadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya dari Unilever. Jadi mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, apa sih Unilever profesional atau bedanya Unilever biasa. Jadi kalau yang berhubungan dengan business to business itu kita sudah punya lembaganya yaitu namanya Unilever Profesional yang kita langsung jualan ke kantor-kantor atau misalnya ke laundry, ke healthcare institution, kita kadang masuk ke bisnis itu kita melalui Unilever Profesional. Dan di kesempatan kali ini saya akan bawakan tentang sanitasi ya. Apa sih sanitasi? Memahami sebelum kita memulai kita harus pahami dulu nih ya, karena di zaman COVID ini banyak sekali istilah-istilah, ada sanitasi, ada disinfeksi ya, ada sanitizer, kemudian ada disinfektan. Memang bedanya apa sih gitu ya? Jadi yang namanya sanitasi itu sebenarnya terdiri dari dua hal. Kita mulai dulu, cleaning atau bersih-bersih ya. Itu artinya apa sih? Cleaning itu pada dasarnya adalah membersihkan kotoran atau pengotor yang ada pada permukaan ya. Nah ini belum tentu not necessary itu membunuh kuman. Maaf ya, belum tentu itu membunuh kuman. Jadi misalnya kalau tumpahan makanan ada kena noda atau kena saus di meja gitu ya, kita bersihkan. Itu bersih belum tentu kumannya hilang, tapi meja sudah bersih. Itu cleaning. Disinfeksi itu adalah membunuh kuman maksudnya. Jadi kalau kita makanya kadang-kadang ada pembersih, ada desinfektan dipisah ya. Jadi setelah dibersihkan baru didisinfeksi. Itu disinfeksi itu bisa membunuh kuman tapi belum tentu bisa membersihkan. Jadi misalnya nih mau bersihin meja pakai disinfektan gitu ya. Disinfektannya yang disinfektan murni ya, karena kalau di pasaran itu sekarang banyak disinfektan yang sudah dicampur dengan active agent pembersih, jadi nggak masalah. Tapi kalau disinfektan murni, misalnya teman-teman beli disinfektan yang literan kemudian diencerin yang dia nggak ada surfaktannya gitu ya, dia cuma bisa untuk disinfeksi aja, nggak bisa ngangkat noda, lemak, minyak, itu nggak bisa. Nah, sanitasi itu adalah membersihkan dan membunuh kuman. Jadi kalau kita menyebut sanitasi, kita bersihkan dan kemudian kita disinfeksi ya. Jadi ada dua tahap. Jadi dia dibersihkan dulu dan kemudian dia disanitasi, atau kita menggunakan pembersih yang memang bisa dua-duanya yang nanti kita akan jelaskan. Nah, dalam sanitasi maupun disinfeksi yang penting diperhatikan itu dan tidak boleh diremehkan adalah satu ya, karena takutnya teman-teman menemukan disinfektan yang dibeli secara umum kemudian pengencerannya tuh nggak jelas. Nah itu malah nggak efektif takutnya. Jadi yang paling penting pertama adalah konsentrasi atau pengenceran yang tepat. Ikuti petunjuk pemakaian karena setiap bahan aktif itu butuh fase aktif yang dibutuhkan ya, ada minimumnya untuk dia bisa membunuh kuman sesuai dengan klaim yang disebutkan. Jadi jangan sampai kita mengejar hemat misalnya, kemudian kita mengurangi konsentrasinya sehingga dia tidak akan bisa membunuh kuman seperti yang kita harapkan. Nah, yang kedua yang kadang dilupakan adalah waktu kontak ya. Jadi kalau cuma untuk ngebersihin itu nggak perlu waktu kontak. Misalnya nih, karena kita membersihkan terus kita langsung dilap kering. Kalau niatnya cuma untuk bersihin nggak masalah. Tapi kalau kita niatnya adalah mendesinfeksi, maka perlu waktu kontak. Karena ingat bahan aktif ini butuh waktu untuk dia bekerja membunuh kuman dan virus yang ada di permukaan. Ya, itu penting nomor 2. Nomor 3 adalah gunakan disinfektan yang cocok sesuai dengan bahan permukaannya. Jadi di market itu sekarang ada banyak sekali ya, kita sudah mulai dibanjiri dengan produk-produk disinfektan dan dengan berbagai klaim dan berbagai bahan aktif. Mohon dipelajari dulu setiap kalau Anda mau menggunakan, baca back labelnya, biasakan. Karena ini karena setiap bahan aktif itu ada pada bahan A, ada yang nggak bisa pada bahan B. Jadi 3 langkah penting untuk disinfeksi yang perlu diperhatikan adalah 1, pilih jenis disinfektan yang sesuai. Jadi nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan apa aja sih disinfektan yang ada di market saat ini. Kemudian pahami bahan permukaan yang akan didisinfeksi ya, karena
ada bahan disinfektan itu yang bersifat korosif, sehingga kalau kita gunakan pada permukaan yang ada logamnya, malah jadi rusak logamnya. Jadi gunakan bahan, kalau yang mau mendesinfeksi lantai yang nggak ada logam misalnya, gunakan yang korosif. Tapi kalau untuk mendesinfeksi permukaan, hati-hati, perhatikan apakah ada logamnya. Itu nggak bisa dia pakai yang korosif, harus pakai yang bebas dari yang tidak korosif ya. Kemudian disinfeksi di tempat yang tepat. Jadi yang namanya disinfeksi ya, atau kita sanitasi itu nggak perlu seluruh permukaan kita disinfeksi. Misalnya pintu gitu ya, pintu yang perlu kita disinfeksi adalah yang sering disentuh, ya itu kuncinya. Disinfeksi tempat yang sering disentuh, yang sering kita pegang, yang sering disentuh orang lain, yang sering dia banyak orang yang megang gitu ya. Kalau misalnya pintu ibaratnya, misalnya yang kita pegang adalah gagangnya, ya berarti itu yang kita disinfeksi. Nggak perlu satu daun pintu tuh kita bersihkan. Jendela misalnya, apakah ada yang megang jendela? Bisa dibilang hampir nggak ada kan, nggak perlu kita disinfeksi. Tapi yang perlu kita disinfeksi itu gagang pintu, handrail tangga, tombol, lift, ya itu yang sering perlu disinfeksi. Nah, ini adalah 3 bahan aktif yang umum digunakan atau sering ditemukan di sering ditemukan di market ya. Jadi ada yang berbahan bleach, yaitu bleach itu bahasa kimianya sodium hipochlorite, bahasa Indonesianya itu klorin ya. Atau umumnya kalau teman-teman tahu itu Biclean, itu kan klorin ya. Saya sebut merek, mohon maaf misalnya. Itu adalah klorin. Nah, itu bahasa umumnya itu in English itu bleach, atau kalau bahasa Indonesia klorin, kalau bahasa kimianya sodium hipochlorite. Ini memang yang paling kuat ya. Makanya kita waktu kemarin COVID ya, itu banyak sekali yang disarankan itu oleh pemerintah untuk disinfeksi menggunakan bleach. Ya, kita ingat dulu zaman awal-awal COVID, mobil disemprot pakai bleach gitu ya. Jadi misalnya mobilnya bau, atau mamang ojek gitu ya disemprot bleach jadi bau klorin. Akibatnya bajunya, nah itu lihat dampaknya. Lihat, klorin ini memang paling bagus. Kita tahunya dari mana? Ingat, konsentrasi minimumnya 0,5%, diluted, artinya 0,5% dalam keadaan dia diencerkan ya, perhitungannya. Dia dapat membunuh kuman dalam waktu kurang dari 1 menit ya. Jadi emang sangat cepat. Ini bisa bunuh, dan memang sudah kita tes di lab kita internal bahwa bleach dengan konsentrasi minimum 0,5% itu bisa membunuh even COVID-19 under 1 minute. Tapi memang ini yang perlu diperhatikan, bleach ini sifatnya korosif ya. Kalau kena logam dia akan membuat karat, akan mengoksidasi. Kalau kena pakaian dia bisa bikin putih-putih, bercak putih. Makanya bleach ini biasanya digunakan untuk mendisinfeksi, biasanya di kalau rumah sakit itu di lantainya aja. Tapi kalau udah maju membersihkan permukaan meja atau tempat tidur pinggirnya gitu ya, yang ada logam-logamnya, kita gunakan BKC atau benzalkonium chloride ya. Jadi tadi itu adalah bleach, yang kedua adalah BKC. Di mana BKC ini konsentrasi, ingat nomor 1 konsentrasi, nomor 2 adalah contact time ya. Jadi jangan diabaikan 2 hal ini. Jadi BKC ini adalah zat aktif yang umum sekali ditemukan kalau teman-teman belanja gitu ya ke market, mulai baca back labelnya, bisa bunuh kuman. Tanyakan, bunuh kumannya pakai apa? Kita lihat dulu. Oh, dia pakai BKC, valid berarti misalnya. Banyak sebenarnya bahan aktif agent yang bisa bunuh kuman, cuman yang sudah kita tes efektif dan ampuh bunuh even COVID-19 virus adalah BKC dengan konsentrasi minimum 0,75%. Nah, ini contact time-nya itu 5 menit kurang lebihnya ya. Jadi dia sedikit lebih lama dibanding bleach. Jadi artinya setelah kita spray, kita harus tunggu dulu kurang lebih 5 menit baru kita keringkan supaya BKC ini aktif ya. Kalau memang niatnya untuk mendisinfeksi, tapi kalau niatnya untuk bersih-bersih aja nggak masalah. Jadi kalau untuk mendisinfeksi ya kita harus tunggu sampai 5 menit gitu ya. Nah, yang umum ketiga adalah alkohol ya. Alkohol dengan konsentrasi lebih dari 65%. Ini isinya bisa etanol, bisa isopropil alkohol, ataupun kombinasi dari keduanya. Kalau yang alkohol ini
efektif juga dan ini cukup cepat, namun karena harganya mahal jadi biasanya jarang dipakai buat bersih permukaan. Lebih umum digunakan pada untuk kita digunakan di tangan gitu ya. Jadi kalau ditanya alkohol bisa nggak ya buat permukaan, bisa, cuma jadinya kenanya mahal banget biayanya gitu. Jadi kembali saya tekankan, saat kita memilih disinfektan penting untuk membaca dulu petunjuk penggunaan. Jadi yang perlu diperhatikan petunjuk penggunaan, cara makainya gimana. Dan biasanya itu di produk disebutkan area atau permukaan apa yang boleh dan tidak boleh. Itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman saat memilih disinfektan. Jadi kalau misalnya mau yang aman buat semuanya gitu, bisa buat lantai, ini ya berarti BKC. Tapi ya itu tadi, dia harus kontak time-nya minimum 5 menit. Wah Pak, saya bleach aja deh lebih murah. Betul, bleach memang paling murah solusinya di antara ketiga ini. Tapi ingat, kalau dia untuk membersihkan logam ataupun kena dengan fabric ya, itu dia akan mengakibatkan korosif. Walaupun konsentrasinya masih rendah ya, tapi ini kita takutkan berkepanjangan itu akan menyebabkan korosif gitu ya. Nah ini kemudian tadi saya bilang tadi ya, yang ketiga permukaan yang penting disinfeksi. Contohnya adalah gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, toilet ya, keran air. Jadi memang yang itu diakses oleh publik dan sering disentuh ya. Jadi misalnya kayak gudang gitu ya. Gudang nggak perlu gudangnya disinfeksi, tapi pintu, gagang pintunya yang perlu disinfeksi gitu ya. Saya rasa ini cukup jelas ya, tempat pembuangan sampah karena emang sering disentuh orang dan lain-lain. Nah ini salah satu contoh portfolio yang ada di Unilever dan Unilever Profesional. Jadi kalau Unilever Profesional itu kita memang menyediakan produk yang ukurannya disesuaikan untuk kebutuhan bisnis, sehingga kita adanya jerigen. Jadi kalau melihat ini produknya apa ya, kok adanya Wipol jerigen, itu ada, dan itu kita memang target marketnya untuk konsumen di bisnis to bisnis atau di institusi. Jadi yang berbahan dasar sodium hypochlorite atau bleach itu kita punya Fixal bleach ya. Jadi kalau di market teman-teman mau membersihkan toilet dan bathroom tapi juga pengen ragu gitu ya. Misalnya kamar mandi tadi kan pengen didisinfeksi. Dia juga pengen biar aman toiletnya pakai apa ya? Oh berarti pakailah yang berbahan dasar bleach toiletnya. Saat ini di market ada Fixal bleach ya. Itu untuk membersihkan toilet. Tapi ingat hati-hati jangan pernah mencampur bahan kimia ya. Jadi jangan pernah mencampur, wah biar efektif deh, saya campur Fixal bleach, kemudian saya campur dengan misalnya acid, nah itu nggak boleh ya. Itu akan mengakibatkan reaksi yang berbahaya. Jadi ingat pada dasarnya dalam produk rumah tangga kita tidak diperkenankan untuk mencampur-campur bahan kimia. Jangan kita mengejar, wah biar efektif, biar bagus, campurin aja nih semua obat nih ya. Wah itu bisa mengakibatkan reaksi yang mengeluarkan elemen-elemen berbahaya. Selain itu, kalau untuk di lantai, tadi seperti yang saya jelaskan, atau yang di large surface ya, itu ada Wipol bleach juga, tapi untuk permukaan, jadi kalau ini Fixal buat kamar mandi, kalau ini buat di lantai. Nah, yang mengandung BKC atau alkohol itu ada Wipol Sere jeruk ya, jerigen 5 liter, kemudian ini ada Wipol Power Clean, tapi ini kita masih under development, jadi belum launching. Kemudian untuk levelnya surfaktan saja itu ada Sunlight dan Sunlight Glass Cleaner. Jadi ini levelnya, jadi gini, surfaktan itu juga bisa membunuh kuman, tapi belum sampai ke COVID-19 ya. Kalau surfaktan ini cukup membunuh kuman, cuman biasanya butuh waktu lebih lama. Jadi makanya kalau di teman-teman saat disuruh cuci tangan gitu ya, yang penting pakai sabun, kan nggak disuruh sabun antibakteri ya, karena sabun sendiri itu sudah mampu membunuh kuman yang atau virus yang envelope. Sedangkan di masalahnya kalau kita mau disinfeksi, virus itu ada yang envelope atau non envelope ya. Jadi kalau penasaran silakan aja di Google apa sih envelope virus dan non envelope gitu ya. Gitu. Next. Nah, terakhir dari saya, jadi di kondisi pandemi saat ini kita harus memahami dan mempelajari ya cara membersihkan dan disinfeksi yang benar. Karena jangan sampai kita niatnya baik mendisinfeksi malah aset yang kita punya menjadi rusak ya. Itu makanya kita harus pahami betul, pelajari back labelnya, ini boleh, ini nggak boleh, kita pelajari, jangan cuek gitu itu. Beli aja yang ada, suka langsung pakai, pelajari dulu produknya.
Kemudian disinfeksi benda permukaan harus dilakukan dengan sharing protokol kesehatan yang memadai ya. Jadi gunakan APD kalau memang misalnya area ini misalnya baru terjadi outbreak atau apa, jadi gunakan protokol kesehatan yang memadai, pakai masker dan lain-lain. Kemudian pastikan dilakukan secara efektif ya disinfeksinya dengan cara produk disinfektannya konsentrasinya tepat, waktu kontaknya juga tepat, jadi jangan kurang. Kemudian pada permukaan yang tepat, jangan sampai rusak. Again, caranya tahu itu dari mana ya, ikuti pedoman pada label produk di bagian belakang biasanya, agar lebih aman dan efektif. Sekiranya itu dari saya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih Pak Rahadi atas penyampaian materinya seputar sanitasi. Dari materi yang tadi baru Sani sampaikan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa cleaning, sanitasi, dan disinfektan sangatlah berbeda pemahamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tipe jenis kandungan yang dimiliki oleh disinfektan, baik fungsi atau peruntukan permukaannya juga sangat berbeda tentunya. Dan untuk kandungan yang memiliki alkohol tinggi, belum tentu yang kita gunakan belum tentu aman dan efektif pada saat kita gunakan. Nah, tetap poin yang paling penting mungkin ini kita belum terlalu care untuk selalu mengikuti panduan label produk agar produk yang kita gunakan tetap aman dan tetap sesuai anjuran protokol kesehatan. Sudah sampai kita di sesi kedua yang akan disupport langsung oleh Karcher Indonesia.